Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anissa Setriana dari kelas 12 MIPA 2, selaku pimpinan wisata belajar dari kelas 12 MIPA 2. Kami akan mempersembahkan video kami melakukan wisata belajar di Puskesmas Pondidaha. Kelas 12 IPA 2. Sebelumnya kami berterima kasih kepada guru pembimbing kami yaitu Bu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD NPD. Hari ini kami akan melakukan model pembelajaran dengan nama wisata belajar. Dalam wisata belajar ini merupakan alternatif teristimewa yang akan kami lakukan untuk mendekatkan kami dengan kondisi nyata. Bertemu dengan stakeholder, puskesmas adalah sebuah aksi nyata yang tidak pernah kami lakukan. Perencanaan yang sudah kami sepakati bersama melalui mediasi sebelumnya yaitu kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak penanggung jawab Puskesmas Pondidaha, petugas atau pihak kesehatan, serta pasien yang berhubungan dengan materi biologi kami. Akan melakukan dialog untuk memahami materi biologi yaitu gangguan metabolisme. Assalamualaikum. Ada yang bisa dilangsung? Nah, sebelumnya maaf Pak mengobrolnya. Ya. Saya dari SMA 1 Pondidaha, perwakilan kelas 12 IPA 2. Ya. Nama saya Sartika Dewi. Ya. Dari SMA sini, Semarang. Iya. Keperluan? Tujuan saya ke sini untuk melakukan penelitian dari tugas Ibu Haji Fatimah Sang Abu Masih SPD NPD. Dan tentang berapa? Jadi, apakah bisa saya memulai pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa visi dan misi Puskesmas Pondidaha? Dari Puskesmas Pondidaha visi-misi yaitu terwujudnya kesehatan kecamatan sehat untuk mencapai terwujudnya Indonesia Sehat 2022. Ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pondidaha? Kalau tenaga kesehatan itu PNS kita jumlah keseluruhan di sini ada 83, terdiri dari PNS 29 orang, kemudian kita ada tenaga PHL. PHL itu terdiri dari PHL bidan 24 orang dan PHL perawat ada 27 orang. Jadi jumlah tambah 3 orang PNS Nusantara Sehat. Itu Nusantara Sehatnya ada dari tenaga medis, kemudian dokter umum 1 dan apoteker. Jadi jumlah totalnya 82 orang. Program apa saja yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pondidaha untuk peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya? Kalau program yang ada di Puskesmas Pondidaha itu banyak. Di antaranya itu ada program penjaringan yaitu untuk 100 gizi masyarakat termasuk anak sekolah, anak usia sekolah, juga ada jaringan ya. Kemudian ada PUPM memberikan obat untuk filariasis. Kemudian ada kemarin kita ada inovasi ambulans gratis. Kemudian ada USPK, program riset pendekatan keluarga. Di antaranya itu. Berapa jumlah kunjungan pasien Puskesmas Pondidaha setiap harinya? Jumlah kunjungan itu kan ada kunjungan sakit, ada kunjungan sehat. Tapi kalau untuk di puskesmas ini rata-rata yang datang berkunjung itu kisaran antara 50 sampai 60. Jenis pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pondidaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat? Kalau jenis-jenis pelayanan, kita ada pelayanan untuk poli umum, rawat jalan, kemudian ada IGD,
kemudian ada program siswa. Jadi ada yang kalau ada stres sedikit bisa ke siswa, terus ada politisi, kemudian ada polikarya, wisata lingkungan anak. Gitu ya. Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh Puskesmas Pendidikan? Prestasi kemarin penilaian akreditasi 2017 dapat peringkat madya. Bagaimana partisipasi masyarakat tentang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pendidikan? Kalau partisipasi masyarakatnya, alhamdulillah selama ini masyarakat Pemidahas salah satu hubungan kami dengan masyarakat itu sangat bagus dan selalu direspon dengan baik, khususnya bagi lintas sektor. Kita ada lintas sektor, kemudian masyarakatnya biasa kalau ada masalah itu konsultasi ke kami, dan saya rasa selama ini alhamdulillah baik hubungan. Penyakit apa saja yang banyak dilayani oleh Puskesmas Pendidikan? Kalau penyakit sekarang yang banyak itu yang penyakit tidak menular, yang biasanya seperti hipertensi, terus diabetes mellitus, penyakit gula yang biasa. Nah, itu penyakit yang banyak. ISPA, kemudian ada diare. Baik Pak, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah mengganggu juga waktunya mungkin. Tidak apa-apa. Salam sehat. Ya, sehat. Ya, terima kasih. Salam. Ya. Siapa yang masuk? Silakan duduk. Bagaimana? Dari mana ini? Ada yang bisa saya bantu? Maka saya Sulistiawati dari SMA 1 Pendidikan, perwakilan dari kelas 12 IPA 2. Ya. Ibu Haji Fatimah Salma mahasiswa NPD dengan mata pelajaran biologi tentang gangguan sistem metabolisme dengan melakukan wawancara. Kalau petugas kesehatan, salah satunya adalah dokter. Apakah Ibu bersedia kami wawancarai? Ya, boleh. Silahkan. Kalau ada yang bisa saya bantu jelaskan. Apa yang mau ditanyakan? Dokter, Ya. apakah di puskesmas ini banyak pasien dengan gangguan metabolisme? Ya, banyak. Jadi sekarang itu ada pergeseran penyakit ya namanya. Jadi kalau zaman dulu itu banyak penyakit menular, contohnya kayak TBC, misalkan ISPA, DBD. Terus kalau sekarang itu memang banyak pasien dengan gangguan metabolisme. Kalau di sini dikategorikannya itu masuk kategori penyakit tidak menular. Yang tadi itu yang saya jelaskan pertama penyakit menular, ini penyakit tidak menular. Nah, salah satunya di situ adalah gangguan metabolisme. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pola hidup zaman sekarang itu sudah berubah dibandingkan zaman dulu. Dan kedua, bagaimana penempatan pasien gangguan metabolisme dipisahkan dengan pasien lain atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Dokter? Oh iya. Jadi untuk saat ini di Puskesmas Ponidaha untuk pasien dengan gangguan metabolisme saya bagi dulu ya, karena pelayanan kami ini kan ada berbagai macam jenisnya. Ada pelayanan dalam gedung, ada di luar gedung. Di dalam gedung nanti terbagi lagi, ada rawat jalan, ada pelayanan UGD, gawat darurat. Di mana di semua sistem itu kan pasti akan ada yang namanya pasien dengan gangguan metabolisme, baik di dalam gedung atau di luar gedung. Kalau di dalam gedung, untuk pasien rawat jalan, kami masih jadi satu ruangan, kami melayani di klinik umum karena keterbatasan dokter, terus keterbatasan juga dari ruangannya,
Jadi sementara ini masih di satu ruangan dengan klinik umum, artinya nanti bersama dengan pasien yang lain, seperti itu. Kalau untuk rawat inap juga sama, masih dijadikan satu ruangan karena di sini hanya ada dua ruangan rawat inap. Itu kami hanya bagi laki dan perempuan, seperti itu. Jadi yang mau tidak mau masih digabung dengan pasien yang lain. Nah, kalau di luar gedung kan dia tidak pakai kamar ya, maksudnya hanya pasiennya datang di screening namanya, terus sudah itu pulang ke rumah. Jadi untuk yang di luar gedung itu cenderung hanya untuk screening atau penapisan awal, atau hanya untuk pasien-pasien yang dia belum sempat pergi ke puskesmas, atau dia hanya mau cek rutin secara berkala, artinya dia sudah stabil, obatnya juga sudah stabil. Nah itu biasanya yang di luar gedung juga ada yang seperti itu gitu. Nah, yang ketiga, bagian kamar mana yang banyak pasien gangguan metabolisme? Karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, karena keterbatasan ruangan jadi sama. Satu kan hanya laki-laki, yang satu perempuan. Jadi ya di laki-laki ada, di perempuan ada, di klinik umum juga banyak, seperti itu. Jadi belum ada pemisahan. Apakah cepat atau lambat pasien gangguan metabolisme bisa sembuh? Ya, jadi kalau ditanya cepat atau lambat, jadi kalau kita ingat dulu saya pernah belajar, bisa timbul penyakit itu ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu dari kondisi dari badannya kita sendiri, terus yang kedua dari lingkungannya, terus yang ketiga itu faktor luar, misalkan ada virus, bakteri, seperti itu. Nah, jadi untuk mengatakan apakah cepat atau lambat itu juga banyak faktor. Toh tidak bisa kita melihat cepat atau lambat. Rata-rata yang gangguan metabolismenya itu, kalau dia penyakit keturunan, itu biasanya dia tidak bisa sembuh. Hanya dia bisa dikontrol namanya gitu, kecuali mungkin kalau yang masih ringan, hanya misalkan contoh penyakit hiperkolesterol, itu masih bisa dia turun namanya, tapi kan karena itu nanti akan dipengaruhi oleh banyak hal, masih bisa naik kembali, seperti itu. Tapi contoh kalau kayak yang diabetes mellitus misalkan, ya itu udah nggak bisa sembuh, kita hanya bisa mengontrol namanya. Artinya mengontrol itu kan, diabetes mellitus itu gangguannya udah pada insulin ya, kurang insulin, terus akhirnya gula darahnya naik. Nah, gula darahnya naik ini yang nanti menimbulkan banyak gejala. Nah, kita hanya bisa membantu supaya mengontrol gula darahnya ini menjadi terkontrol sehingga gejalanya berkurang, seperti itu. Jadi tidak bisa bilang sembuh total, hilang, tidak ada penyakitnya, itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalau cepat atau lambat itu sangat tergantung dari banyak faktor. Salah satunya tadi dari badannya sendiri, mungkin sudah berapa lama dia sakit, pola hidupnya bagaimana, terus dia rutin minum obat atau tidak ya. Jadi termasuk seperti kita temukan pasien ini dalam kondisi yang mungkin kalau yang masih ringan, kondisi sedang atau kondisi berat, itu juga nanti mempengaruhi. Makanya selalu kami anjurkan, kalau misalkan kita merasa ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, apa saja, ya itu sebaiknya periksa dulu. Seperti itu, artinya kalau nanti misalkan ada kelainan, supaya cepat kami deteksi. Nah, karena segala sesuatu yang kita dapat dari awal itu biasanya angka kesembuhannya lebih baik dibanding dengan yang terlambat. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, apakah waktu-waktu kontrol pasien sudah ditentukan? Siapa yang bisa mengontrol mereka? Ya. Jadi maksudnya waktu-waktu kontrol pasien sudah ditentukan. Contoh kalau misalkan pasien di poliklinik itu, karena tadi saya jelaskan pasien dengan gangguan metabolisme itu harus minum obat terus seumur hidupnya. Jadi untuk beberapa penyakit kan seumur hidup.
Jadi kalau kondisinya sudah stabil, biasanya kami bisa kasih obat sampai 1 bulan. Dengan catatan nanti bulan berikutnya beliau datang kembali. Nah, dengan yang harus diperhatikan oleh pasien, misalkan jika sebelum waktunya datang kontrol kembali, dia merasa ada keluhan, dipersilakan untuk datangnya dipercepat, tidak harus menunggu bulan berikutnya. Tapi kalau pasien merasa kondisinya baik, tidak ada keluhan, boleh menunggu sampai obatnya habis. Nah, nanti sebelum penghabisan obat, beliau sudah kontrol kembali, seperti itu. Kalau untuk pasien rawat inap, biasanya kami kasih obat untuk jangka waktu 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu beliau harus kontrol dulu setelah dirawat inap. Nah, nanti dari situ kami evaluasi lagi bagaimana hasilnya, apa yang akan kami berikan untuk selanjutnya. Nah, kalau misalkan memang kondisinya tidak ada perubahan atau mungkin bertambah tidak baik, ya berarti kami akan lakukan rujukan untuk selanjutnya, karena kami di puskesmas ini kan hanya memberikan pelayanan dasar. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kondisi pasien ini bermacam-macam, ada yang masih ringan, ada yang sedang, ada yang berat, seperti itu. Kalau untuk di lapangan, biasa kami bawa obat, tapi biasa tidak banyak, karena memang tujuan kami di lapangan itu adalah lebih ke screening awal. Jadi dengan kami lebih sering memantau kesehatannya masyarakat secara berkala, yang kami harapkan itu pasien bisa dideteksi sedini mungkin tentang penyakitnya, seperti itu. Jadi biasa kami bawa obat, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau memang kami beri obat sekalipun paling lama 3 hari. Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya biasa kami akan ke puskesmas. Nah, untuk yang mengontrol siapa yang melakukan, ya kalau untuk pelayanan di dalam gedung, penanggung jawabnya masih dokter. Jadi biasanya tetap pasien akan ketemu dengan dokter. Nah, untuk di lapangan biasa kami pendelegasian wewenang, karena di lapangan itu kan tadi saya bilang lebih arahannya ke deteksi dini ya. Nah, jadi nanti biasa yang berangkat itu adalah petugas-petugas yang sudah dilatih untuk melakukan deteksi dini, seperti itu. Jadi di puskesmas ini kami adalah kerjasama tim, kolaborasi. Tidak bisa saya dokter bekerja sendiri, perawat bekerja sendiri. Nah, misalkan seperti itu tidak bisa. Jadi kami tim. Jadi contoh misalkan pasien diabetes ya, DM mungkin ya, kalau adik-adik tahunya ya. Misalkan pasien DM dengan luka di kaki. Nah, kami yang dokter mengontrol, melakukan asesmen, namanya penilaian, terus merencanakan apa terapinya. Nah, nanti kita berkolaborasi dengan tim perawatnya, misalkan mungkin pembersihan lukanya, seperti itu. Nah, nanti bekerja sama lagi dengan tim farmasinya tentang edukasi cara minum obatnya, seperti itu. Nah, sama juga di lapangan juga sama ya. Jadi untuk penanggung jawab dalam gedung itu dokter, tapi kami berkolaborasi dengan tim. Sama juga di lapangan. Jadi walaupun di lapangan sudah ada petugas yang dilatih, tetap kami dokter sesekali pasti akan turun di lapangan, seperti itu. Kira-kira Bu Dokter, apa sih yang bisa menyebabkan pasien itu mengalami gangguan metabolisme? Ya, jadi penyebab gangguan metabolisme kalau saya kelompokkan secara garis besar itu bisa saya bagi menjadi 2 ya. Yang pertama, dia keturunan atau genetik. Jadi kalau keturunan atau genetik itu saya tidak bisa korek-korek lagi. Sudah ada memang di gennya, ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa juga dia didapat. Jadi sebetulnya dia orangnya sehat, tapi karena ada sesuatu yang kurang baik, akhirnya dia muncul jadi penyakit. Contohnya yang saya maksud kurang baik, misalkan pola hidup. Contoh mungkin banyak makan yang manis, kurang bergerak, terus mungkin suka merokok atau suka minum alkohol yang seperti itu. Artinya pola hidup yang tidak sehat. Menurut Bu Dokter, bagaimana cara mengantisipasi gangguan sistem metabolisme? Mengantisipasi gangguan sistem metabolisme ya. Kalau kita dengar
Kemenkes itu sekarang lagi menggalakkan slogan itu untuk mengurangi tadi yang penyakit tidak menular, salah satunya gangguan metabolisme, itu dengan kita dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup cerdik. Nah, supaya gampang diingat ya. Jadi nanti kalau sudah tahu cerdik itu apa, terus nanti sampaikan ke teman-temannya ya, supaya sampaikan ke keluarganya juga, ke tetangganya, supaya makin banyak yang tahu. Nah, jadi yang cerdik itu adalah yang C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin ya. Jadi kita dianjurkan untuk cek kesehatan secara rutin. Jadi cek kesehatan secara rutin ini adalah tadi seperti kalau yang program-program kami yang jalan di luar lapangan itu ada posbindu, posyandu lansia. Nah, itu tujuannya itu. Jadi jangan nanti sudah sakit baru datang berobat. Jadi dari awal walaupun kita belum ada keluhan, kita tetap harus cek seperti itu ya. Terus yang kedua, cerdik, E ya. Yang huruf kedua E itu adalah enyahkan asap rokok. Nah, nanti ini penting sekali ya. Enyahkan asap rokok. Sudah mengerti toh yang dimaksud dengan enyahkan asap rokok ya. Jadi nanti kalau masih ada keluarganya yang merokok di dalam rumah atau mungkin di tempatnya suka kumpul, nah itu kita sudah harus hindari asap rokok ya. Bukan orangnya yang dihindari, tapi kalau dia lagi merokok ya jangan kita dekat-dekat dulu, nanti selesai dia merokok gitu ya. Jadi harus nyalakan asap rokok. Yang berikutnya C, E, berarti huruf selanjutnya adalah R ya. R itu seperti saya katakan tadi, biasanya kan kita suka dikit-dikit naik motor, dikit-dikit online, pesan online ya kan. Jadi R itu yang berikutnya adalah rajin aktivitas fisik ya. Jadi kalau di rumah bangun, bantu orang tua, menyapu, mengepel, jaga adik, temani adik bermain. Jangan karena malas deh adiknya, daripada adiknya lari-lari malas ngejarnya, kasih aja HP. Nah, itu kan jadi adiknya juga jadi nggak beraktivitas ya. Jadi R yang tadi huruf ketiga adalah rajin aktivitas fisik. Bisa juga olahraga ya. Jadi yang disarankan itu olahraga paling sedikit 2 kali sehari atau 3 kali 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, bukan sehari ya, dalam 1 minggu. Intensitasnya itu adalah selama 30 menit ya. Jadi mungkin bisa dibikin jadwal olahraganya Senin, Rabu, Jumat supaya lebih terjadwal seperti itu ya. Yang penting dalam seminggu diusahakan 3 kali ya, bisa ya. Itu R. Terus yang berikutnya CERD. D-nya apa? Yaitu adalah diet seimbang ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, diet seimbang berarti nanti kita perhatikan porsi makan kita perhatikan komposisinya, apa saja yang kita makan ya kan. Jangan misalkan pagi makan mie, siang makan mie, malam makan mie, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah I itu istirahat cukup ya. Yang terakhir huruf K, ini penting juga, kelola stres ya. Jadi bisa saya dibantu diulangkan apa saja cerdik. Yang pertama Yang C, cek kesehatan rutin secara berkala ya, secara rutin. Yang kedua E, enyahkan asap rokok Ya. Yang R, rajin aktivitas fisik Ya. Yang D, diet seimbang. Ya. Yang I, istirahat cukup. Betul. Yang K, kelola stres. Ya, mantap. Ya. Jadi itu gampang, bukan gampang, ngapalinnya gampang, mengerjakannya yang susah, tapi tetap harus kita coba. Ya, jadi karena ini udah pernah saya sampaikan, jadi nanti bisa dibantu untuk disampaikan ke orang-orang terdekatnya ya, supaya kita menjaga keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan nanti jadi penyakit seperti itu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu?
Sudah tidak ada, sudah cukup. Sudah cukup ya, boleh. Nanti misalkan masih ada yang mau didiskusikan, boleh datang lagi, wawancara lagi, atau mungkin ada yang ingin tahu yang lain lebih lanjut, ya? Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kami kali pertama melakukan penelitian ini. Oh iya, ya. Terima kasih sudah datang mewawancarai, membantu kami menyebarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih banyak. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Assalamualaikum. Silakan masuk. Saya dari SMA Negeri 1 Pemidahan. Di sini saya akan mengacara tentang penyakit metabolisme. Oh, penyakit metabolisme ya gitu. Hasilnya sudah ada belum? Sudah. Oh iya, kebetulan di sini ada ibu yang punya gangguan metabolisme. Yang saya tunjukkan pasiennya ya. Selamat Bu. Ibu, ini kita kedatangan sama adik-adik dari sekolah kok. Mereka tujuannya ini untuk mengetahui tentang penyakit metabolisme. Jika ibu bersedia, saya izinkan adik-adiknya untuk masuk datang periksa ibu ke sini. Bagaimana Bu? Ibu bersedia? Oke, silakan Dek. Saya dari kelas 12 IPA 2, perwakilan dari bimbingan dari Ibu Haji Fatimah Abu Masih. Kenalkan, nama saya Anissa Setriana. Apakah boleh Ibu kenalkan nama? Nama saya Nani. Apakah Ibu mengenalkan kami untuk bertanya? Apakah nama penyakit Ibu? Kapan Ibu mulai merasakan penyakit ini? Apakah masih baru atau sudah lama? Sudah lama, 2017. Siapakah yang bisa menolong Ibu jika misalnya Ibu tidak dapat di puskesmas penidahan ini? Misalnya tiba-tiba muncul rasa sakit dan Ibu sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Puskesmas penidahan. Di mana Ibu sering merasakan rasa sakit, maksudnya kami bagian kepala, ke bagian perut atau bagian kaki. Mengapa kira-kira Ibu mengalami penyakit ini? Apakah karena Ibu salah konsumsi makanan atau bagaimana? Salah konsumsi makanan. Sudah berapa banyak macam obat yang Ibu konsumsi? 6 tahun. 3 kali 1 hari. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk kami bertanya tentang penyakit Ibu. Terima kasih Dok telah mengizinkan kami untuk menanyakan soal penyakit pasien. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Yes, sama.